Selamat siang anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada siang hari ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar agama Kristen. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, kita minta pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kalau kami masih boleh Tuhan pertemukan kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong berkati kami, baik Mr. Giovi yang mengajar maupun kami yang juga belajar dari rumah, supaya melalui rekaman video ini kami bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya segala kemuliaan itu boleh kembali hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siang hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Kalau kita lihat di dalam buku pegangan kita, buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, itu ada di halaman 17, ya, atau bab 3. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang baptisan, saya ingin memperlihatkan satu cuplikan film Jesus of Nazareth. Film ini telah didubbing ke dalam bahasa Indonesia, dan cuplikan ini kita bisa melihat saat di mana Yesus pada waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita juga akan melihat baptisan yang dilakukan pada era kita pada zaman sekarang ini di satu gereja Injili, ya, baik itu baptisan anak maupun baptisan dewasa, ya. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus?
Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Nah, sekarang kita akan melihat baptisan yang dilakukan di suatu gereja ya terhadap anak-anak. Saudara-saudara yang sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan Allah, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Khalik dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak atau anak-anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini, mengajarkan firman Tuhan kepadanya? Bapak Andri Tambunan dan Ibu Sani Pasaribu, apakah jawab saudara? Iya, kami percaya kepada Bapak Gideon Tri Rianto dan Ibu Livia Lia, apakah jawab saudara? Iya, kami percaya dan berjanji. Bapak Ken Indra Tejo Kusumo dan Ibu Rika Stefani, apakah jawab saudara? Iya, kami percaya dan berjanji. Demikian saudara-saudara, kita mendengarkan pengakuan iman para orang tua dari calon baptis. Maka dengan mengingat janji baptis kita, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang mengakui demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Naomi.
Naomi Geraldine Tambunan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini baptisan anak-anak. Sekarang kita akan melihat baptisan dewasa, ya. Baptisan dewasa. Saudara-saudara yang akan dibaptis, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah jawaban saudara Ingrid Yuni Anggiati? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Natania Rucita? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Pekik Bilawa Bergas Biwara? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Ribi Prameswara? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Silvani Dewi Indriarsi? Ya, saya percaya dan berjanji. Kiranya jawaban saudara benar-benar menjadi jawaban di hadapan Tuhan dan jemaatnya menjadi saksi atas jawaban tersebut. Saudara Ingrid Yuni Anggiati, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu tadi kita sudah melihat 3 cuplikan, ya. Yang pertama ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua kita melihat baptisan anak yang dilakukan di gereja, itu gereja GKI, ya. Dan yang ketiga juga kita melihat baptisan dewasa yang dilakukan juga di gereja GKI. Nah, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dibaptis? Ya, kalian jawab masing-masing, ya. Saya nggak tahu apakah kalian dulu itu dibaptis waktu masih anak-anak, atau apakah kalian sudah dewasa, ya. Dan baptisan itu sendiri
kalau kita lihat ya, ada orang mengatakan, oh kalau baptis itu harus diselam, seperti Yesus waktu disalib, waktu dibaptis itu diselam, artinya dicedupkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Tapi yang seperti kita lihat tadi di GKI, baptisan itu dilakukan tidak diselam, tapi dipercik, ya. Nah sebenarnya baik selam, baik percik itu hanya tata cara baptisan. Itu tidak penting, ya. Yang penting adalah makna dari baptisan itu sendiri, ya. Dan Alkitab menuliskan bahwa baptisan itu, menurut Alkitab, baptisan itu adalah kesaksian dari apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi baptisan itu sendiri merupakan tanda, ya, tanda bahwa kita ini yang telah dibaptis, kita telah menjadi milik Kristus. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa baptisan ini hanya sebagai tanda bahwa kita ini menjadi milik Kristus. Kalau itu tanda, berarti kita sebagai orang-orang percaya menjadi milik Kristus, artinya kita sudah diselamatkan. Baptisan itu hanya sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan, menjadi milik Kristus. Tetapi baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan kita. Ya, ini yang kita perlu perhatikan, ya. Jangan dicampur aduk, ya. Baptisan itu tidak menyelamatkan seseorang, ya. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah daripada Allah Bapa sendiri yang telah menarik kita kepada Kristus, ya. Baptisan tidak menyelamatkan, baptisan hanya sebuah tanda. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa menurut Alkitab, baptisan Kristen itu adalah kesaksian dari apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Baptisan Kristen melukiskan identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus, dengan penguburan Kristus, dan dengan kebangkitan Kristus. Alkitab menyatakan di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, ya. Kita bisa lihat di dalam buku kita di halaman 19, ya. Roma 6 ayat 3 sampai 4 itu ditulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, saya lanjutkan. Dalam baptisan Kristen, dimasukkan ke dalam air itu menggambarkan dikuburkan dengan Kristus. Keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Ya. Tadi di dalam cuplikan yang waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ya, itu Yesus mencelupkan dirinya di dalam air. Itu menggambarkan kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Ya, kalau kita melakukan baptisan seperti diselam misalnya, dan keluar dari air itu menggambarkan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lihat seseorang yang ingin dibaptis itu ada syaratnya. Ya, tadi di baptisan dewasa kita mendengarkan pendetanya mengatakan kepada calon-calon orang yang akan dibaptis, ya, bahwa yang pertama, mereka yang dibaptis itu mereka harus
percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Dan kedua, mereka juga harus menjadi saksi daripada Kristus, ya. Dan ada lagi syarat yang lain, mereka harus mengerti makna dari baptisan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Tadi anak-anak kita lihat tidak ditanyakan seperti orang dewasa, ya. Namanya juga masih anak-anak, mereka belum mengerti. Jadi anak-anak itu diwakili oleh orang tuanya, oleh papa mamanya. Jadi kita tadi lihat sebelum anak-anak itu dibaptis, pendeta itu menanyakan pertanyaan kepada orang tua dari anak-anak itu, ya. Dan mereka mengatakan iya, mereka percaya, mereka siap dengan segenap hati mereka, gitu. Nah, orang-orang Kristen atau baptisan Kristen itu ada dua syarat yang perlu. Yang pertama, mereka yang dibaptis itu sudah harus percaya pada Yesus sebagai juru selamat, ya. Lalu yang kedua, dia harus mengerti makna dari baptisan itu sendiri, ya. Nah, kalau seseorang mengenal Yesus sebagai juru selamat, memahami bahwa baptisan Kristen adalah langkah ketaatan dalam memperkenalkan imannya kepada Kristus secara terbuka dan ingin dibaptiskan, maka tidak ada alasan untuk menghalangi orang percaya tersebut dan menerima baptisan, ya. Menurut Alkitab, baptisan Kristen adalah langkah ketaatan, pernyataan iman seseorang secara terbuka bahwa dia percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Baptisan Kristen adalah sesuatu hal penting karena itu adalah langkah ketaatan, pernyataan iman kepada Kristus secara terbuka dan komitmen kepadanya, dan menyamakan diri dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, anak-anak, coba kita lihat di dalam buku kita, halaman 20, ya. Kita melihat di sini bahwa baptisan itu ternyata, kalau Yesus yang kita lihat dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis itu kan terjadi di dalam perjanjian baru, ya. Tetapi bahwa sesungguhnya baptisan itu sudah dimengerti di dalam perjanjian lama, ya. Perjanjian lama itu kita tentu mengingat kisah dari siapa yang namanya itu yang disembuhkan oleh Elisa, Naaman, ya. Naaman itu dia adalah panglima tentara Raja Aram, ya. Nah, si Naaman ini, ya, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja itu, ya, dia itu menderita sakit kusta. Lalu dia datang ke Yerusalem atas saran daripada seorang asisten rumah tangganya, ya. Asisten rumah tangganya ini seorang Israel. Nah, dia bilang, coba datang ke sana, ke Israel, di sana ada seorang nabi. Nah, nabinya namanya Elisa. Itu kalian bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja pasalnya, bentar ya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ya. Jadi si Naaman ini dia pergi ke Israel dan dia bertemu dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa menyuruh dia apa? Nabi Elisa menyuruh dia untuk mencelupkan dirinya selama 7 kali di Sungai Yordan. Dan dia melakukan itu, dan seketika itu juga seluruh badannya menjadi sembuh dari penyakit kusta. Jadi kita di sini melihat bagaimana di dalam perjanjian lama itu mencelupkan diri itu melambangkan satu penyucian, ya. Bukan hanya penyucian tapi juga pertobatan untuk menerima pengampunan dosa, ya. Nah, kita juga melihat ketika Naaman dia
sudah mengalami kesembuhan, ya, setelah dia keluar dari Sungai Yordan itu, dia bukan hanya disembuhkan atau disucikan, ya, maksudnya tubuhnya dibersihkan dari penyakit kusta, tapi juga ada satu pertobatan dalam kehidupannya, ya. Nah, pertobatan yang ditunjukkan oleh Naaman itu apa, ya? Coba kita lihat. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat ayat 17, ya. Namun sebelumnya ayat 17 ini kita melihat si Naaman ini kan dia waktu dia sadar kalau tubuhnya itu sudah bersih, ya, dikatakan seperti tubuh seorang anak, ya, dia menjadi tahir atau sembuh. Lalu dia ingin memberikan pemberian kepada Elisa sebagai rasa terima kasih, tapi Elisa menolak, ya. Dan di ayat 17 kita lihat akhirnya Naaman bilang begini kepada Elisa, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini," perhatikan, "tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Ya, ayat 18. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal ini." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat perubahan atau pertobatan yang dialami oleh Naaman, bahwasanya dia tidak mau lagi menyembah Allah lain kecuali menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang disembah juga oleh Nabi Elisa. Ya, itu di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, ya, diwakili dengan baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dan ketika itu kita melihat Yohanes ini dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, gitu. Jadi orang-orang yang berdosa itu harus bertobat. Baptisan Yohanes itu kita kenal dengan nama baptisan pertobatan. Makanya tadi di dalam cuplikan itu kita melihat, ya, mereka bertanya-tanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apa yang harus kami perbuat?" Lalu mereka mengatakan, "Engkau ular beludak." Artinya itu satu teguran yang sangat keras sekali, begitu, ya. Bahwasanya mereka itu hidup biasa dalam dosa, ya. Ada pemungut cukai, ya. Mereka mengatakan, "Apa yang harus kami perbuat?" Terus dia bilang, Yohanes Pembaptis bilang, "Kalau kamu punya 2 helai baju, berikan kepada orang yang tidak punya." Lalu ada tentara Romawi yang datang, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes Pembaptis bilang, "Jangan memeras orang melebihi apa yang seharusnya," begitu kan. Jadi dalam hal ini Yohanes memproklamasikan pertobatan kepada mereka. Bukan hanya dia membaptis, tapi juga supaya orang-orang itu bertobat dari cara hidup mereka yang lama, ya, untuk mereka hidup dan hidup yang baru, yaitu menurut ajaran Kristus. Tadi juga di dalam baptisan dewasa pun pendetanya mengatakan demikian, ya, mereka harus meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan mereka harus hidup dengan cara hidup yang baru sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, coba kita baca di halaman 20, ya. Kita lihat di alinea atau paragraf yang ketiga. Ya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya
dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Ya. Dengan demikian, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan, dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Nah, ini yang tadi saya katakan itu ya. Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, betul ya. Ingat bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu Tuhan yang berikan menurut kehendaknya, kedaulatannya kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi bukan karena dibaptis. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita berharap ya supaya orang-orang yang sudah dibaptis satu saat dalam perjalanan hidup mereka itu mereka mendapat anugerah dari Tuhan. Mereka boleh dipertemukan dengan Kristus. Mereka boleh mengalami satu kehidupan yang baru, mengalami pertobatan yang sejati dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi dengan berdoa dan membaca Alkitab itu merupakan bagian dari proses itu. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan ajaran Yesus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat baptisan itu bisa dilakukan ketika kita masih anak-anak. Itu ada dasar Alkitabnya ada. Ya, oleh karena apa? Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak. Jadi kita lihat di sini bahwa baptisan anak-anak itu memiliki dasar dalam Alkitab, ya, bahwa Yesus menyambut mereka dan juga mau memberkati mereka. Itu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14a, ya, atau juga dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 16a. Dan bukan hanya anak-anak, baptisan dewasa pun juga memiliki dasar dalam Alkitab. Itu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19, ya. Nah, saya coba bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa baptisan itu sendiri merupakan perintah daripada Tuhan Yesus. Ya. Selain perintah untuk memberitakan Injil, kita juga diminta untuk membaptiskan orang yang kita injili itu. Ya, tentunya ini adalah tugas dari seorang pendeta, ya, bukan kita, tapi kita bisa membawa orang itu kepada satu gereja untuk dibaptiskan oleh pendetanya. Baik, ini jadi kita bisa mengerti ya hal-hal yang prinsip, hal-hal yang dasar
mengenai apa itu baptisan, ya. Jadi Tuhan menginginkan agar keselamatan itu bisa bukan hanya mencakup satu golongan, tapi juga mencakup seluruh bangsa. Ya, jadi keselamatan itu bukan hanya milik daripada bangsa Israel sebagai umat pilihan, tetapi juga milik semua bangsa, termasuk kita, ya, sebagai warga negara atau bangsa Indonesia. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi percaya kepada Dia. Ya. Jadi baptisan itu, sekali lagi saya boleh tekankan, baptisan itu adalah sebuah tanda bahwa kita ini milik Kristus. Baptisan tidak menyelamatkan, oleh karena keselamatan itu adalah anugerah, pemberian secara cuma-cuma menurut kehendak dan kedaulatan Allah bagi kita, orang-orang yang dikehendakinya untuk diselamatkan. Tetapi kita juga berharap supaya orang-orang yang sudah dibaptiskan di dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka mengalami proses seperti mereka tekun membaca Alkitab, berdoa, ya, beribadah, kita berharap suatu saat mereka bisa mengalami suatu pertobatan, dan mereka juga boleh mengalami keselamatan yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup mereka. Ya. Dan mereka boleh menjadi milik Kristus yang sesungguhnya. Baik, anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan melihat lagi di dalam halaman 23 sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Ada satu rangkuman yang kita perlu baca, ya. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Jadi di dalam agama Kristen, ya, maksudnya kita sebagai orang-orang yang beragama Kristen Protestan itu mengenal hanya ada dua sakramen di dalam gereja. Pertama, sakramen perjamuan kudus, yang kedua sakramen baptisan kudus. Yang kita pelajari hari ini adalah sakramen baptisan, ya. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya juga ingin memberikan satu tugas kepada kita. Coba kalian tunjukkan bukti bahwa kalian telah dibaptis di dalam suatu gereja, ya. Apakah waktu kalian masih anak-anak atau kalian sudah dewasa, atau kalau memang kalian belum dibaptis, ya tulis aja saya belum dibaptis, tetapi saya mau dibaptis. Kapan itu? Ya, kalian coba tulis di komen kalian di Google Classroom, ya. Dan kalian yang kedua coba tulis apa makna baptisan di dalam kehidupan kalian, ya. Itu tugasnya, tolong dikerjakan. Dan saya ingatkan juga untuk mereka yang belum mengerjakan tugas untuk atau pertemuan kedua, tolong segera dikerjakan supaya saya bisa menilainya. Demikian pertemuan kita, mari kita berdoa, kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertemuan kami yang sudah kami lakukan pada siang hari ini. Kami boleh belajar tentang makna baptisan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena ketika kami dibaptis ini juga menjadi satu tanda bahwa kami adalah milik Kristus. Kami juga terus berdoa supaya kami di dalam proses perjalanan hidup kami
kelak kami juga boleh mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, untuk kami boleh yakin dan percaya bahwa kami sungguh-sungguh adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat siang, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita.